Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini tanggal 26 April tahun 2026, kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Reason for a Reason. Bangkit demi sebuah alasan, sebuah purpose. Kita awali dalam doa. Tuhan, kami serahkan pembahasan perenungan firman ini ke dalam tangan Kau. Singkapkan setiap hal-hal yang masih tersembunyi bagi kami. Mampukan kami mengerti, bantu kami menjadi pelaku firman yang aktif dan dimerdekakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 14. 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Saya bacakan untuk kita sekalian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lihat perkataan Nathan, andai kata. Artinya Yesus bangkit, bukan diandaikan. Oke? Subtitle yang saya beri judul di sini adalah Living with Purpose. Hidup dengan tujuan. Kalau tujuan kita nggak ada di dalam hidup ini, kita hilang. Nah, kita lihat alasannya apa? From the empty tomb to the ends of the earth. Hidup dengan tujuan. Kita melihat dari kubur kosong hingga ke ujung-ujung bumi. Itu tujuan yang kita lihat digenapi, kalau enggak kita hari ini belum menjadi orang percaya. Oke? Nah, kita di dalam menggenapi ini, mengapa Kristus bangkit demi sebuah alasan ini, kita perlu mencari tahu akan mengapa. So, pagi hari ini kita akan belajar the search for why. Mencari mengapa. Bukan how-nya, tapi why. Saya akan jelaskan perbedaannya nanti. Nah, kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, terobsesi atau sangat-sangat terobsesi dengan hal bagaimana cara kita mendapatkan promosi. How do we get promoted? Bagaimana cara kita tetap sehat? How? Semuanya how kita tanyakan. Bagaimana cara kita menabung untuk masa pensiun? Hari tua kita. Sebagian orang nggak peduli, nggak perlu nabung. Sampai hari tuanya, gimana ya pastor, duitnya kurang? I don't know. Namun sangat sedikit orang yang berhenti sejenak untuk mengajukan pertanyaan yang jauh lebih penting daripada how, tetapi why. Mengapa? Kalau kita melakukan sesuatu, bukan hanya kita bertanya, how do you do that? Why do you do that? Apa alasan dibalik kita melakukan sesuatu? Mengapa kita berada di sini? Mengapa kita menjadi orang percaya? Mengapa kita sekolah ini dan itu? Mengapa kita bekerja ini dan itu? Mengapa kita melakukan ini dan itu? Kita harus tahu purpose-nya. Apakah hidup hanya sebagai serangkaian peristiwa acak yang berakhir nantinya di pemakaman? Ataukah ada benang merah? Perhatikan perkataan saya itu, Pak. Benang merah yang merangkai semuanya menjadi satu kesatuan. I really want you to pay attention. Oke? Hubungkan benang merahnya ini. Bagi seorang Kristen, seorang percaya, jawaban atas pertanyaan why atau mengapa tidak ditemukan dalam buku-buku pengembangan diri ataupun dalam jenjang karya. Jawaban itu ditemukan dalam dua peristiwa monumental yang telah mengubah sejarah dunia ini. Satu, kebangkitan Yesus Kristus, dan dua, amanat agung yang ia berikan kepada para pengikutnya.
Justru karena dengan dua alasan ini kita dapat melihat keberadaan diri kita, mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, alasan daripada Hawa itu, Tuhan memberi kuasa kepada orang untuk menikmati. Bayangkan, kita kerja setengah mati, tapi tidak mempunyai kuasa untuk menikmati hasil keringat itu. Purposeless. Nggak ada gunanya, nggak ada fungsi. Saya pernah tahu, ada orang duitnya banyak, kaya raya, tapi kalau naik mobil muntah. Nasibnya jalan kaki atau naik sepeda kali. Kasihan kan? Di dalam hal ini. Cobalah tanyakan, purpose-nya itu apa di dalam kehidupan kita? Ya, hidup dengan tujuan berarti menyadari bahwa keberadaan kita bukanlah suatu kebetulan semata. Kita hadir pada saat ini dalam kebaktian ini bukan sesuatu yang kebetulan. Jangan sampai kita menganggap ini kebetulan dengan mengignore kehadiran Tuhan. Kita tidak respect terhadap kehidupan, terhadap kehadiran Tuhan. Dan kita tidak respect kepada firman Tuhan itu sendiri. Semuanya tidak ada artinya. Hadir kita 1 jam di sini nggak ada artinya. Ya. Pulangnya kan sama lagi, masalah kita lihat lagi. Tuhan berbicara, kita lewatkan. Ini bahaya. Kita telah direkrut untuk ambil bagian dalam sebuah misi ilahi pada hari kita percaya kepada Kristus. Ini bukanlah misi yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang Kristen tanda petik profesional seperti para pendeta, misionaris, guru-guru Alkitab, tapi juga merupakan sebuah panggilan bagi setiap orang yang pernah menatap kubur yang kosong itu dan menjadi percaya. Jangan hanya kita menjadikan Yesus itu milik pribadi. Dimanapun kita berada, kita dapat sharing. Masalahnya adalah tunggu saatnya. Perkataan ini selalu saya dengar. Padahal Alkitab sudah mengatakan ini saatnya. Kita rubah ayat Alkitab. Kenapa? Pertama malu, kedua takut. Ketiga entah alasan apa lagi. Ya. Dengan menjadikan Alkitab sebagai panduan kita, mari kita telusuri bagaimana realitas bahwa Yesus hidup mengubah rutinitas harian kita yang biasa-biasa saja menjadi sebuah petualangan yang penuh dengan makna, penuh dengan tantangan, dan penuh dengan kemuliaan. Perhatikanlah jenjang karier kita itu disebabkan karena kebangkitan Kristus ini sendiri. Kuasa diberikan kepada kita melalui hikmat dan marifatnya untuk dapat melakukan apa yang harus kita lakukan ini. Fondasinya apa? Fondasinya adalah kebangkitan mengubah segala-galanya. Sebelum kita dapat melakukan tanda petik apapun bagi Tuhan, kita harus memahami apa yang telah Tuhan lakukan terlebih dahulu bagi kita. Ini kan lupa. Dan seringkali orang di dalam kesaksiannya tadinya mau memuliakan Tuhan tapi memuliakan diri sendiri. Tujuan tanpa kuasa hanyalah sekedar daftar hal yang harus dikerjakan. Nangkap ini apa yang barusan saya katakan ini? Kebangkitan adalah sumber kuasa bagi kehidupan yang penuh tujuan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 14 yang kita baca tadi, Rasul Paulus melontarkan sebuah pernyataan tegas. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan sia-sia juga pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Tanpa kebangkitan, kekristenan hanyalah sebuah filosofi yang indah bagaikan filosofi dunia lainnya. Tapi yang membedakan itu adalah kebangkitan Kristus kubur yang kosong ini. Power untuk memberikan kehidupan. Namun, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Yesus bangkit keluar dari kubur,
setiap perkataan yang ia ucapkan menjadi bukti kebenarannya. Sebelum Yesus mati, ia telah mengatakan terlebih dahulu, bahkan Alkitab 400 tahun sebelumnya telah menubuatkan ini. Bahkan tentang kelahiran Kristus 400 tahun sebelum Yesus lahir, dinubuatkan dalam Zakaria 9 ayat 9. Telah kita bahas. Jadi ini bukan sebuah rangkaian kebetulan, tapi rangkaian nubuatan yang digenapi. Bahkan ketika Yesus naik keledai pun itu tertulis. Masuk ke Yerusalem tertulis. Mengibarkan daun palem tertulis. Semua ada waktu dan saatnya. Nah, saya ingin membawa kita semua ke dalam sebuah pengertian dengan memberikan sebuah metafora, perumpamaan. Ikuti perumpamaan ini dengan baik-baik, supaya kita dapat melaju, mengerti apa yang telah saya bahas tadi dan akan saya bahas nanti. Perhatikan ya, antara lokomotif dan rel kereta api. Lokomotif itu mesinnya. Lokomotif kita sebut, mesin. Nah, bayangkan hidup Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian, layaknya sebuah kereta api. Banyak orang menghabiskan hidup mereka untuk mencoba membangun rel yang sempurna, rel yang bagus, pendidikan mereka, rekening bank mereka, reputasi mereka, apapun itu. Sibuk memperhatikan itu, menyiapkan itu. Namun, kereta api yang berada di atas rel yang sempurna tetaplah sebuah bongkahan logam yang dingin dan tidak berarti apa-apa jika kereta api tersebut tidak memiliki lokomotif, tidak memiliki mesin, tidak memiliki engine. Nggak ada artinya. Kebangkitan Tuhan ini menjadi lokomotifnya kita. Kebangkitan itulah, Bapak Ibu Saudara sekalian, lokomotifnya. Kebangkitan ini memberikan daya dorong maju berupa pengharapan. Daya dorong maju kita tuh terletak pada pengharapan. Karena Yesus telah menaklukkan maut, kita tidak lagi hidup dalam ketakutan akan akhir dari segalanya, karena kita tidak tahu kemana tujuan kita, kemana kita pergi. Tapi sekarang karena Yesus bangkit, kita tahu arahnya kemana suatu saat nanti. Kita tidak bekerja demi mendapatkan rasa berharga dan dihargai. Kita bekerja bertolak dari kemenangan yang telah diraih Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi kita orang Kristen, kita tidak mulai dari titik nol, kita mulai dari titik kemenangan. Kita mulai dari titik kemenangan, dan itu telah dikerjakan oleh Yesus. Kita cuma bonceng. Ya. Kita mampu menjalani hidup ini dengan tujuan yang menjangkau jauh, melampaui apa? Melampaui sekadar kenyamanan pribadi kita masing-masing. Kita harus mampu melihat itu ke depan. Ya, jadi sekali lagi singkatnya, membangun rel kereta api itu penting. Ya, pendidikan, tabungan, apapun yang kita kerja untuk mempersiapkan masa depan ini. Rel itu penting. Tapi harus ada kereta apinya dan ada engine. Kalau rel kereta api tanpa kereta api juga nggak berguna. Ada kereta api di atasnya. Dan kereta api di atas rel pun tidak berguna tanpa ada engine-nya yang disebut lokomotif. Lokomotif inilah yang menggerakkannya. Kebangkitan Kristus inilah menggerakkan, memberikan pemikiran, hikmat, dan marifat. Wisdom and a heart of understanding. Hikmat dan marifat. Bahasa Indonesia. Untuk dapat kita bergerak ke arah yang Tuhan sudah tentukan tujuannya. Bagi kita pribadi lepas pribadi. Nah, dari makam menuju tugas kan. Dalam Matius 28 ayat 16 hingga 20, kita menemukan jembatan yang menghubungkan antara mujizat kebangkitan dan amanat bagi kehidupan kita. Yesus bukan hanya sekedar bangkit dan kemudian tanpa tujuan. Perhatikan itu, setelah dia bangkit, dia memberikan tugas kepada kita. Kita dididik, dibesarkan oleh orang tua kita menjadi dewasa dengan tujuan. Bukan setelah dewasa lantas kemudian masih tetap mangap-mangap mulutnya mengulurkan tangan.
Harus ada tujuan dalam hidup ini. Kita lihat di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 17. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Murid-murid ini, enggak 12 karena Yudas telah berlalu. Ya. Ketika mereka melihat dia, artinya Yesus, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ini Yesus yang bangkit, the resurrected Christ. Masih aja ada orang ragu-ragu dari awal. Walaupun dah telah bicarakan. Perhatikanlah bahwa bahkan setelah melihat Kristus yang telah bangkit, beberapa orang masih bergumul dengan keraguan. Ada aja kata-kata yang dilemparkan. Thomas yang disebut Didimus pun bimbang dan ragu akan kebangkitan Kristus ketika ke-10 para rasul lain yang hadir pada saat Yesus menampakkan diri pertama kali di dalam ruangan yang terkunci, rapat-rapat, menceritakan kepada Thomas yang tidak hadir pada saat itu bahwa mereka telah melihat Yesus yang telah bangkit. Yohanes 10 ayat 19 sampai 24. 8 hari setelah itu baru Yesus menampakkan diri. Sekarang fokusnya kepada Thomas ini. 8 hari tersiksa Thomas ini. Ya. Benar nggak ya? Benar nggak ya? 10 orang melihat. Kita meragukan kesaksian orang yang menyatakan kebenaran ini. Dia katakan, kecuali aku lihat sendiri, cucukkan tanganku ke dalam bekas lubang pakunya, memasukkan tanganku ke dalam bekas lambungnya. Aku sekali-kali tidak percaya. The decision has already been made. Keputusan telah diambil. Yesus datang. Silakan, Thomas, masukkan jarimu ke dalam luka bekas paku ini. Tanganmu ke dalam bekas luka di dalam lambungku ini. Itu tidak dikerjakan Thomas. Dia segera berlutut, ya Tuhanku dan Allahku. Yesus lantas memberikan pernyataan untuk kita sekalian. Bukan hanya untuk Thomas pada waktu itu. Berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Itu 10 orang memberikan kesaksian. Nggak percaya. Hal ini sungguh menguatkan bagi kita saat ini. Mengapa? Kita tidak harus memiliki iman yang sempurna untuk memiliki tujuan yang sempurna. Nggak usah. Allah memakai orang-orang yang biasa, yang terkadang masih ragu-ragu untuk mewujudkan rencana-rencana Allah yang luar biasa ini. Berapa sering kita ragu-ragu? Berapa sering kita mematikan rencana Allah di dalam kehidupan kita karena kita kesal itu tidak segera terjadi. Padahal ada waktu dan saatnya. Kata-kata negatif ini menghancurkan banget. Kenapa? Karena waktu kata-kata kita keluar negatif, kita menerima pikiran negatif ini sehingga kita berhenti mencoba. Tuhan sih tidak berhenti. Kita yang menghentikan rencana Tuhan. Beda. Kita tidak lagi masuk di dalam hitungan itu karena kita mengeluarkan diri kita berhenti prematurely, berhenti sebelum saatnya. Berhenti apa? Berhenti mencoba. Padahal kebangkitannya adalah mesin yang memberikan pengharapan. Ya. Hubungannya sangat sederhana. Kebangkitan membuktikan bahwa Yesus adalah Raja. Amanat Agung memberitahu kita apa yang dikehendaki Sang Raja untuk kita lakukan. Ini hubungannya sederhana. Dia bangkit for purpose. Setelah dia bangkit, dia tugaskan kita. Rencana itu jelas di dalam hal ini. Jadi Allah memakai orang-orang yang biasa, yang terkadang kelihatan ragu-ragu untuk mewujudkan rencana-rencana yang luar biasa. Pandang, salib itu kosong, Yesus sudah bangkit. Kuburannya kosong, Yesus sudah bangkit. Dan kemudian pergilah katanya. Ya. Mari kita bedah amanat agung ini yang tersirat di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kita harus bedah ayat-ayat ini supaya kita mengerti. Untuk hidup dengan penuh tujuan, living with a purpose, kita harus terlebih dahulu mendalami dan memahami perintah tugas yang diberikan kepada kita orang percaya. Bukan hanya kepada rasul-rasul itu. Ini berlaku untuk kita. Yesus membedah hal ini menjadi 4 komponen penting. Sangat spesifik. Komponen yang pertama itu adalah
the authority, the why we can. Otoritas yang diberikan kepada kita, aspeknya. Mengapa kita mampu. The why we can. Mengapa kita mampu. Lihat Musa, aku kan nggak mampu, aku nggak peta lidah. No. Siapa yang ada padamu? Harun yang melambangkan Nabi. Roh Kudus ada pada kita yang memampukan ini. Yesus mendekati mereka dalam Matius 28 ayat 18 dan berkata kepada mereka, kepadaku Yesus telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kuasanya sudah diberikan. Kemudian dikatakan karena itu pergilah dengan kuasa ini. Ya, dia berkata terlebih dahulu, kepadaku telah sudah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini the why we can. Mengapa kita mampu. Tujuan bermula dari pengakuan akan siapa yang memegang kendali. Jika tujuan kita didasarkan pada bakat kita sendiri, pada akhirnya kita akan mengalami kelelahan, burn out. Lelah kita, capek gitu. Namun, Bapak Ibu, Saudara sekalian, jika tujuan kita ini didasarkan pada otoritas Kristus yang mengutus, kita memiliki landasan yang tidak tergoyahkan. Dia memiliki sorga. Ini ranah rohani. Dia juga memiliki bumi, tempat kerja kita, tempat tinggal kita, tempat kita berprestasi, lingkungan kita. Dia memiliki ini semuanya. Ya. Karena itu dia katakan segala kuasa di surga di bumi, di surga ranah rohaninya, di bumi tempat kita beraktivitas, tempat kita hidup dan sebagainya, sudah diberikan kepadaku. Jadi ini jaminan akan kuasa yang ditempatkan di dalam kehidupan kita, dan dia menyambung nantinya, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Jadi yang pertama, alasannya ini adalah the why we can. Kenapa kita mampu. Alasan yang kedua, the action, the what we do. Tindakan, aspek apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan. The what we do. Apa sih yang kita lakukan ini? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28 ayat 19a. Ini the what we do. Ini yang kita lakukan. Ini perintah. Ini bukan usulan loh, ini perintah. Kita mematikan perintah ini. Saat dan waktunya. Padahal ini sudah diperintahkan. Kalau sudah diperintahkan, itu sudah saat dan waktunya. Kita memanipulasikan. Kalau bahasa kerennya gaslighting Tuhan. Saatnya aku kerjakan. Sudah saatnya. Pelan-pelan aja. Kita yang mengganti kalimat-kalimat ini. Kata pergilah, ini aktif ini. Sudah saatnya, pergilah. Dalam bahasa aslinya seringkali menyiratkan makna saat kita sedang berjalan. Pergilah. Sedang berjalan. Apa yang sedang berjalan? Kita lagi ngapain? Kerja sebagai lawyer, kerja sebagai tukang ledeng, kerja sebagai dokter, itu sedang berjalan. Dalam keadaan sedang berjalan ini mengatakan pergilah. Artinya dalam ranah kemampuan kita bekerja sebagai ahli hukum, sebagai dokter, tukang ledeng, apa saja. Yang dikatakan saat kamu bekerja itu, lakukan juga panggilanmu ini untuk memberitakan firman Tuhan. Saya masuk toko tetap aja. Selip orang ngomong sedikit, saya hubungkan dengan Alkitab. Setiap waktu. Ini berarti tujuan kita bukanlah sesuatu yang kita kerjakan setelah menyelesaikan tugas-tugas rutin kita. Nanti kalau saya sudah retired. So, what you are saying, I refuse to do it now. Aku menolak untuk melakukan ini. Aku berikan kepada engkau Tuhan sisa-sisa waktu. Saat aku sudah tidak berdaya lagi. That is not what God says. Kalau kita tidak berada di sana pada saat Tuhan butuhkan, nanti juga Tuhan tidak butuhkan kita. Bayangkan waktu kita sedang angkat barang yang begitu beratnya. Tidak ada satu orang pun yang mau menolong kita. Sudah selesai kita bersusah payah mengangkat, yuk aku bantu. Nggak ada gunanya.
Then I know who you are. Perkataannya, aku mau bantu lu. Dia yang menolak. Konteksnya berbeda. Kamu menawarkan bantuan setelah semuanya selesai. Jadi perlu diperhatikan konteks ini sendiri. Jadi ini berarti tujuan kita bukanlah sesuatu yang kita kerjakan setelah menyelesaikan tugas-tugas rutin kita yang saya katakan tadi. Sedang berjalan. Kita sedang bekerja di kantor, di rumah sakit, supermarket, di mana saja. Sedang berjalan tugas itu. Nah, lakukan ini juga, kata Tuhan. Jadi sebagai tukang ladang, kita memberitakan firman, menghubungkannya dengan pekerjaan kita sehari-hari. Sebagai ahli hukum, mungkin dia dapat menghubungkannya dengan hukum Taurat. Sebagai dokter, kita dapat memberitakan dari sisi yang lain tentang kesehatan, tentang kepastian, dan semuanya ini. Berikan obat yang bagus, dok. Berikan tolong operasi supaya aku segera sembuh. Bagaimana kalau kita menceritakan tentang operasi jiwa daripada kesulitan untuk hidup kudus? Hal-hal yang seperti demikian. Tujuan kita adalah kehidupan itu sendiri yang kita jalani sehari-hari. Kita bekerja. Kita pagi pergi, pulang sore ke kantor, ke rumah sakit, kemana saja, ke supermarket. Kerja di sana. Kita lakukan itu, dan sambil kita berjalan melakukan ini, kita memenuhi panggilan The Great Commission ini. Entah kita seorang tukang ladang, kita seorang guru, seorang pengacara, seorang dokter, maupun seorang mahasiswa, pelajar. Kita dipanggil untuk menjadikan murid yang secara sederhana berarti membantu orang lain untuk dapat menjadi pengikut Yesus. Jadi yang pertama tadi apa? The authority, ya kan? The why we can. Yang kedua itu adalah the action. The what we do, apa yang kita kerjakan. Dan yang ketiga itu adalah the identity. The who we belong to. The who we belong to. Identitas kita. Aspek kita ini sebenarnya milik siapa? Jangan hanya mulut kita mengakui, tapi kita perlu tahu. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19b. Baptisan merupakan sebuah pernyataan publik terbuka mengenai kepemilikan. Aku menyatakan mulai hari ini aku menjadi milik Kristus. Karena aku dibaptis, dicelupkan, ditenggelamkan, diselamkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di seal. Kalau baptisan Yohanes cuma baptisan pertobatan. Artinya meninggalkan apapun yang kita kerjakan, sekarang bertobat mengikuti jalan yang benar. Jalan yang benar itu di dalam Kristus. Yohanes menunjuk kepada Kristus. Oke? Nanti dibaptis di dalam ini. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi, baptisan merupakan sebuah pernyataan publik tentang kepemilikan. Tujuan kita adalah membawa orang-orang masuk ke dalam keluarga Allah, menjadi saudara-saudari kita seiman. Kita bukan sekadar menjual sebuah produk. Kita bukan sedang menjual sebuah agama. Bukan. Kita sedang mengundang orang-orang untuk masuk ke dalam sebuah relasi dengan Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yesus di dalam perumahannya panggil tuh orang untuk menikmati perkawinan pesta, perkawinan anak domba. Banyak diundang, sedikit yang masuk. Itu kata Alkitab. Sempit jalannya dan lebar jalannya menuju kepada kebinasaan. Sempit jalan menuju ke keselamatan itu. Jadi yang keempat sekarang, the instruction, the how we grow. Yang pertama tadi adalah the authority, the why we can. Yang kedua, the action, the what we do. Yang ketiga, the identity, the who we belong to. Dan yang keempat terakhir ini adalah the instruction, the how we grow. Ini instruksi merupakan aspek bagaimana kita bertumbuh. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius 28 ayat 20. Kita tidak mungkin dapat mengajarkan kalau kita sendiri belum memahami apa yang akan kita ajari. Artinya kita harus terlebih dahulu melakukan apa yang ingin kita ajarkan.
Ya, kalau nggak mungkin. Seorang mahasiswa kedokteran mungkin sudah 2 tahun, dia sudah belajar teori cara menyuntik di gluteus itu bagaimana. Dia bisa mengajarkan secara teori. Waktu ditanya cara menyuntiknya bagaimana, nggak tahu. Gua cuma tahu teorinya. Nggak bisa. Cara operasi sebuntu tahu bisa baca di buku. Bisa lakukan nggak? Belum pernah. Mengerti firman Tuhan ini nggak? Ngerti. Tahu itu, tahu, pernah baca. Pernah lakukan? Enggak. Nggak bisa ngajar. Ya. Hidup dengan penuh tujuan menuntut adanya komitmen terhadap kebenaran. Komit kita, walaupun kita ada up and down, ya, it doesn't matter. Kita tidak hanya sekedar memberi tahu orang-orang bahwa Yesus itu hidup. Kita menunjukkan kepada mereka bagaimana cara hidup sesuai dengan jalan-jalannya. Jadi kalau kita sekarang sudah mendapatkan kebenaran itu, segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran kita tahu itu salah. Roh Kudus ini yang akan mengingatkan kita, memanggil, don't do that. Jangan lakukan itu. Hal ini mencakup integritas, kebaikan hati, dan ketaatan kepada firman Allah. Yang paling sering terdengar, dan saya dengar kesaksian orang, dan dari dalam diri saya sendiri adalah, saat kita disakiti, ingin balas. Selalu ada suara itu ingatkan kita, don't. Forgive. Selalu ada suara itu. Dan selalu ada inner voice kita, ini suara dalam hati itu bertentangan, kita perang melawan suara hati itu untuk supaya bisa menang. Sebuah kehidupan dijalani dengan tujuan. Kita lihat kehidupan daripada William Wilberforce. Oke. Untuk melihat bagaimana hal ini terwujud di dunia nyata di mana kita hidup, kita wajib menengok sosok William Wilberforce yang hidup pada tahun 1759, wafat tahun 1833. Nah, William Wilberforce ini adalah seorang anggota parlemen Inggris, United Kingdom, yang kaya raya dan sangat-sangat berbakat. Untuk sementara waktu, ia hidup demi dirinya sendiri. Nggak peduli orang lain. Dia berpesta porang, dia berpolitik, dan dia mengejar prestis di dalam kehidupannya. Namun, setelah mengalami pertobatan yang radikal artinya radik sampai ke akarnya, berubah 180 derajat, saat ia menerima Kristus dan menjadi orang Kristen. Ia menyadari bahwa kebangkitan Yesus Kristus menuntut adanya perubahan pada alasan atau tujuan hidupnya. Nggak bisa begitu-begitu saja sekarang ini. Ia menulis dalam buku hariannya bahwa Tuhan telah menempatkan di hadapannya 2 tujuan besar. 2 tujuan besar menurut William Wilberforce ini. Apa itu? Pertama, dia harus bekerja keras untuk menembuskan, menggolkan penghapusan perdagangan budak dan pembaharuan tata krama moral dalam masyarakat. Dia sendiri lawan begitu banyak politisi. Selama berpuluh-puluh tahun, William Wilberforce ini dicemooh, diancam, dan mengalami kekalahan dalam setiap kali pemungutan suara. Tapi selalu ada hope di dalam Kristus ini. Mengapa ia tidak menyerah? Mengapa? Ini the why-nya kita pelajarin. Karena tujuan hidupnya tidak terikat pada kesuksesan politik, melainkan terikat pada amanat agung. Bahwa perbudakan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kepada manusia, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, diberikan dominasi terhadap alam semesta. Tapi tidak terhadap manusia. Kuasailah lautan, kuasailah burung-burung di udara, binatang merayap di darat. Terhadap manusia nggak ada. Karena manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah. Karena itu penjajahan dan perbudakan itu sangat bertentangan dengan
kebenaran firman Tuhan. Ini yang diperjuangkan oleh William Wilberforce. Dia terikat kepada amanat agung ini. Ia meyakini bahwa jika setiap manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan jika Kristus telah mati serta bangkit bagi semua orang, maka perbudakan merupakan sebuah dosa institusional yang harus diakhiri. Pemerintah adalah institusi. Ini dosa institusi, dosa institusional, dosa yang diciptakan dibuat secara sengaja oleh pemerintah. Lawan yang menghabiskan seluruh hidupnya sambil melangkah, sambil mengerjakan apa yang dikerjakan, ini dilakukannya juga. Dia menyusuri lorong parlemen, memuridkan rekan-rekan kerjanya, dan memperjuangkan nasib mereka yang tertindas. Dr. Sher juga dengan alasan yang sama. Memperjuangkan orang-orang terluar untuk mendapatkan pelayanan medis yang baik. Ia wafat hanya beberapa hari setelah mendengar kabar bahwa undang-undang untuk menghapuskan perbudakan di seluruh Imperium Inggris akhirnya akan disahkan. Itulah sebuah kehidupan yang dijalani dengan kebangkitan sebagai daya penggeraknya. Ya, dia bekerjakan. Betul, dia meninggal sebelum undang-undang itu disahkan. Tapi ini hasil perjuangannya dia. Nah, kita bandingkan kehidupan daripada William Wilberforce ini dengan satu pribadi lain lagi yang bernama Howard Hughes. Howard Hughes ini hidup tanpa tujuan. Perhatikan supaya kita dapat membedakan hidup dengan tujuan dan hidup tanpa tujuan. Saya banyak memberikan contoh-contoh. Nah, sebagai kontras yang mencolok, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita renungkan kehidupan Howard Hughes yang hidup pada tahun 1905 sampai tahun 1976. Hidup selama 71 tahun. Hughes memiliki segala hal yang menurut dunia kita butuhkan untuk menjadi sukses, tanda petik. Banyak orang yang mau ini, termasuk orang-orang Kristen yang tidak mengerti. Ia adalah seorang miliarder, mau dong jadi orang miliarder, paling tidak menjadi istrinya. Pilot pemecah rekor, produser film Hollywood, wow. Dan salah satu pria paling termasyhur di dunia. Ia telah menata jalur rel ini, rel kehidupannya dengan baik. Katakanlah itu tanda petik sempurna. Ya. Namun Hughes tidak memiliki lokomotif, tidak memiliki mesin penggerak yang melampaui dirinya sendiri. Power yang diberikan kepada dia power yang lebih besar. Ia tidak memiliki panggilan yang lebih luhur, tidak memiliki amanat agung, dan tidak memiliki keterkaitan dengan pengharapan atas kebangkitan. Akibatnya, kehidupan Hughes berubah menjadi sebuah kisah peringatan yang tragis untuk kita sekalian yang hidup pada hari ini. Bedakan tadi dengan William Wilberforce. Ini Howard Hughes. Pada tahun-tahun terakhir hidup Howard Hughes ini, ia menarik diri dari dunia luar. Bayangkan. Dia menarik diri dari dunia luar. Dari Hollywood. Dari ketenarannya dan semuanya ini. Ia tinggal di kamar-kamar hotel yang gelap gulita. Diliputi ketakutan akan kuman. Dan diabaikan oleh dunia yang justru telah ia coba taklukkan. Hidup dalam keadaan depresi. Meskipun Howard Hughes ini memiliki kekayaan miliaran, ia meninggal dalam kesepian dan dengan kondisi fisik yang hancur. Tanpa teman. Tanpa tujuan yang lebih besar daripada sekedar kenyamanan dan egonya sendiri. Dunianya kian menyempit hingga hanya menyisakan dirinya dan segala ketakutannya. Dan pertanyaan, untuk apa duit ini? Untuk apa ketenarannya ini? Untuk apa kemampuannya sebagai pilot dan sebagainya ini? Ia memiliki cara, the how, kekayaan dan kekuasaan yang melampaui orang lain. Dia memiliki the how. Namun, ia tidak pernah memiliki dan menemukan alasan
mengapa ia berada pada posisi itu, the why. Pernyataan bahwa Howard Hughes memiliki the how, caranya, bagaimananya untuk mendapatkan segala sesuatu yang telah dia capai itu, namun tidak pernah menemukan the why, mengapanya, berfungsi sebagai kritik filosofis terhadap kehidupannya. Hal ini menyiratkan bahwa meskipun Howard Hughes memiliki segala sarana teknis dan materi yang berkelimpahan untuk mencapai keagungan di dalam dunia ini, mendapatkan pujian orang di dunia ini, ia tidak memiliki alasan mendasar untuk membenarkan keberadaannya atau memandu tindakannya menuju sesuatu kehidupan yang bermakna. Kosong di dalam hatinya, hampa, gelap gulita. Banyak kali saya membaca kesaksian daripada orang-orang terkenal, bintang film termasuk Marilyn Monroe. Hampa. Ya, aku dapat membeli apa saja yang aku inginkan, tapi hatiku hampa. Ya, aku dapat dikelilingi oleh semua orang, tapi di dalam kelilingan semua orang pemujanya, dia hampa. Tidak ada tujuan yang berdasarkan kuasa yang telah diberikan oleh Tuhan ini untuk pergi. Nggak ada di dalam kehidupan mereka. Berikut saya memberikan rincian mengenai bagaimana, mengenai makna dari pembedaan tersebut dalam konteks ini. Saya akan memberikan rincian ya tentang makna dari pembedaan tersebut dalam konteks ini. How and why-nya ini. Perhatikan baik-baik dengan miss ini, fokus, oke? The how, cara atau bagaimana. Itu logistik kesuksesan kita. Bagaimana mencapai kesuksesan ini? Bagaimana atau the how merepresentasikan mekanisme, alat, dan sumber daya yang akan digunakan untuk menavigasi dunia. Bagi Howard Hughes, bagaimana atau the how tersebut terdefinisi dengan sangat jelas. Bagi dia, Howard Hughes ini, the how itu kita lihat akan kekayaannya. Dia seorang miliarder. Bilioner dalam bahasa Amerika di sini. Bilioner. Miliarder. Ia memiliki miliaran dolar. Tidak bakal habis yang diperlukan untuk mendanai proyek apapun atau sekedar menuruti hasrat sesaatnya. Dia beli pesawat terbang bisa, tapi tetap aja hampa. Terbang sendirian. Dari pilot sendirian. Beli mobil yang termewah bisa. Beli gedung yang berlantai berapapun yang canggih bisa, tetap aja hampa. Kecerdasan, keahlian termasuk dalam the how ini, logistiknya. Dia memiliki orang yang cerdas, orang yang ahli. Ia adalah seorang insinyur dan penerbang, pilot brilian yang tahu cara merancang pesawat-pesawat yang lebih cepat. Dia ahlinya, dibutuhkan dunia, dibutuhkan Amerika. Pengaruhnya, ini the how lagi. Ia tahu cara bermanuver di Hollywood dan Washington DC demi mendapatkan apa yang ia inginkan. Nggak usah repot-repot, kekayaannya, prestasinya, ketenarannya. Siapa yang tidak kenal Howard Hughes ini? Punya pengaruh yang besar. Ya, punya kekayaan, punya kecerdasan, keahlian, punya pengaruh. Sekarang dia juga punya peluang, the how. Ia memiliki jalur khusus yang sudah terbentang. Sementara orang lain berusaha mendapatkan jalur, dia punya sebuah jalan dengan hambatan yang paling minim, di mana sumber dayanya mampu membawanya kemanapun ia memilih untuk pergi. Kurang dana, dia punya. Dan sekarang kita sudah melihat the how-nya tentang kekayaan, tentang kecerdasan, keahlian, pengaruh, dan peluang yang dimiliki oleh Howard Hughes ini. Hidup 71 tahun tadi. Sekarang kita lihat the why-nya. Mengapa? Jadi tujuan keberadaan itu sendiri. Kamu berada di kantor itu, tujuannya apa? Mengapa kamu berada di sana? Kamu berada saat ini sedang mendengarkan khotbah ini. Why? Untuk ngelamunkah? Untuk cek mark kah? Untuk apa?
Mengapa atau the why merepresentasikan motivasi mendasar bintang utaranya yang memberikan arah dan rasa kepenuhan hidup. Sudah jawab belum the why ini? Yang merepresentasikan motif. Motif kita hadir saat ini ngapain? Motif saya memberikan pengajarannya untuk apa? Saya tahu motifnya. Anda punya motif apa untuk mendengarkan dan hadir dalam kebaktian ini? Harus ada. Kalau hanya sekedar daftar check mark begitu, percuma. Ini adalah jawaban atas pertanyaan. Demi tujuan apa aku melakukan semua ini? Demi tujuan apa aku hadir dalam kebaktian ini? Demi tujuan apa saya memberikan konseling cuma-cuma? Why? Tujuannya apa? Mengapa saya melakukan khotbah ini? Tujuannya apa? Menurut teks tersebut, Hughes tidak memiliki hal-hal ini. Mengapa? Karena yang pertama, egosentrisitasnya. Egonya. Tindakan-tindakannya didorong oleh ego dan kenyamanannya sendiri. Alih-alih demi pengabdian kepada sesama dan panggilan yang lebih luhur. Dia tidak miliki ini. Uangnya dari sendiri untuk diri sendiri. Tapi ada juga orang yang jahat, duitnya banyak, tidak menggunakan untuk kemanusiaan, tapi untuk menghancurkan kemanusiaan. Ada. Bisa baca tuh berita-berita siapa orangnya. Kurangnya keterikatan. Ia tidak memiliki jangkar spiritual atau komunal. Amanat agung dan pengharapan akan kebangkitan. Nggak ada dia. Dia mati dalam kesepian, nggak tahu kemana dia pergi setelah dia mati. Dan satu lagi yang tidak dia miliki itu adalah kekosongan makna. Tanpa adanya the why. Mengapa? Pencapaian-pencapaiannya hanyalah sekedar tugas-tugas yang terselesaikan. Dan bukan merupakan langkah-langkah menuju sebuah tujuan yang bermakna. Ya, aku berhasil mendapatkan miliar. Dan what? Bagaimana aku mempergunakan ini demi kemanusiaan? Aku memiliki keahlian. Bisa nggak aku memberikan keahlianku ini untuk menolong orang-orang yang tidak mampu membayarku? Apakah uang itu segalanya? Miliki tujuan ini sangat penting banget. Banyak orang yang menghabiskan uangnya untuk dirinya sendiri. Elemen. Kita lihat elemen-elemennya. Kita bedakan antara the how dan the why. The how tadi kita lihat merupakan metafora yang kita pakai tadi adalah rel-rel kereta api. Infrastruktur kehidupan daripada Hughes ini, Howard Hughes. Infrastruktur kehidupannya apa? Uangnya, ketenarannya, bisnis-bisnisnya. Hal-hal ini menyediakan jalan, namun tanpa mesin penggerak. The why, ini mesin, lokomotif, engine, dorongan dan tujuan internal. Dorongan dan tujuan internal. Saya tahu ini mengapa saya melakukan sesuatu. Inilah yang memberikan kekuatan untuk bergerak menyusuri rel menuju suatu tujuan. Rel itu ada ke sana. Arah ke Bandung, rel yang ini. Nanti perpisahannya ke daerah lain lagi. Ke daerah Garut kah atau ke daerah mana, nggak tahu. Tapi tanpa lokomotif kan percuma. Tanpa mesin, nggak ada gunanya. Hanya segedompok mesin besi dingin yang ada di sana. Tanpa mesin, yaitu mengapa atau the why ini, rel yaitu the how, bagaimana, tidak akan pernah mengarah kemanapun juga. Nggak akan sampai kemana-mana. Diam di tempat. Hughes memiliki landasan yang sempurna untuk menjalani kehidupan yang legendaris. Namun karena satu-satunya bahan bakarnya adalah dirinya sendiri, ia akhirnya mengalami kemandekan. Dia bisa cerita makan di restoran yang terkenal, yang steak yang termahal, tinggal di hotel yang termahal. Dari diri sendiri kepada diri sendiri. Tapi nggak peduli kepada orang-orang yang kekurangan. Orang-orang yang tidak dapat mengenyam pendidikan sekolah dasar aja misalnya. Sementara ada orang-orang yang lain menyumbangkan duitnya untuk membangun sekolah-sekolah. Membangun jembatan di desa-desa.
Banyak orang-orang asing yang justru membangun jembatan-jembatan di pedesaan-pedesaan Indonesia yang peduli. Mengapa? The why atau mengapa itu penting? Mengapa the why itu penting? Mengapa? Mengapa itu penting? Ketika seseorang memiliki the why atau ketika seseorang memiliki mengapa yang sangat kuat di dalam kehidupannya ini, ia mampu bertahan menghadapi hampir segala macam the how, why. Sebuah konsep yang dipopularkan oleh seorang psikiater bernama Viktor Frankl. Man's Search for Meaning. Baca buku itu. Saya terharu memikirkan tentang ini. Dipaksa melihat bagaimana ibunya dibunuh di dalam kamar gas. Dia memiliki the why, tujuan hidup yang dia bagikan kepada tawanan-tawanan yang lain. Ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menerima, mereka juga mempunyai prinsip dasar, mereka hidup karena the why. Yang tidak memiliki the why, mati. Ini Dr. Viktor Frankl ini yang menyalurkan kepintarannya ini, hikmat yang dimilikinya ini kepada orang banyak yang sudah membantu jutaan orang pada hari ini. Saya sarankan untuk membaca buku yang dikarang beliau, almarhum Viktor Frankl, Man's Search for Meaning. Namun hal sebaliknya ini tidak berlaku. Ya, Anda boleh saja memiliki the how yang paling nyaman dan didukung dana melimpah di dunia ini. Tetapi jika the why tidak ada, mengapanya tidak ada, tujuannya tidak ada, hasilnya seringkali akan sama seperti yang dialami Howard Hughes. Kemerosotan, kekeringan, kehampaan, ketidakberdayaan, lumpuh secara emosional. Dia hidup di dalam kamar, dikurung dalam kegelapan. Penuh dengan penderitaan kekeringan ini. Dunianya kian menyempit karena ia hanya hidup demi dirinya sendiri. Nggak ada yang mau nyamperin dia. Tanpa tujuan yang lebih besar daripada ketakutan dan egonya sendiri, kekayaannya gagal melindunginya. Bahkan pada akhirnya, kekayaan itu justru menjelma menjadi kamar hotel yang paling gelap. Karena hatinya gelap banget yang mengisolasinya dari umat manusia lainnya. Jadi jika Anda mengerti the why, Anda dapat mengatasi the how. Namun jika Anda mengalami the how, Anda tidak dapat mengatasi hal-hal lain yang terjadi di dalam kehidupan ini. Karena tidak ada the why, tidak ada tujuannya. Why do I need to help others? Well, kamu kerja. Aku kerja menjadi kaya karena aku kerja sendiri dari nol. Aku usahakan ini karena kejelianku, karena jeniusanku, dan sebagainya. Why should I help others? Kenapa aku harus bantu orang lain? Ini Anda tidak memiliki the why. Sangat egois, egosentrik banget kehidupan seperti ini. Aku belajar, aku bayar uang sekolah. Mengapa aku harus berikan cuma-cuma? Egois banget pemikiran seperti ini. Kalau orang itu punya duit, Pak, orang itu punya duit, Ibu, mereka juga mau bayar kok. Apakah Anda hanya semata-mata menjadi miskin karena membantu satu dua orang ini? Duit itu juga Howard Hughes mati miliar yang ditinggalkan. Namanya diingat orang sebagai orang egosentris. Kalau dia melakukan, dia mengerti why, dia menyumbangkan, membantu, membangun sekolah dan sebagainya, membangun rumah sakit seperti Stanford. Namanya ada di sana, tercatat oleh dunia. Why not? It is foolish bahasa Alkitab. Kalau bahasa dunianya stupid. Janji. Kita lihat janji Tuhan ini apa. Aku tidak meninggalkanmu sendirian. I will never leave nor forsake you. Nah, kita lupa ini. Bagian terakhir dari amanat agung mungkin merupakan bagian yang paling indah, terindah bahkan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28:20. Sampai langit bumi ini berlalu, aku tetap ada di sana menemani kamu, katanya. Kebangkitan itu
tidak hanya terjadi 2000 tahun yang lalu. Hal ini merupakan sebuah realitas hari ini, masa kini, saat ini. Hidup dengan penuh tujuan bisa terasa menakutkan. Menceritakan iman Anda kepada seorang teman, membela apa yang benar di tempat kerja, atau membesarkan anak-anak untuk mengasihi Tuhan, semuanya itu sulit dilakukan. Namun kata amin di akhir Matius 28 merupakan sebuah meterai jaminan. Kita tidak menempuh jalan ini sendirian. Yesus yang sama, yang telah mematahkan belenggu kematian, sedang berjalan di sisi kita sekalian saat kita menapaki berbagai tantangan di tahun 2026 ini. Kesimpulan yang saya ambil dari pembahasan ini apa? Langkah kita selanjutnya. Apa langkah kita selanjutnya? Hidup dengan tujuan bukanlah tentang menjadi terkenal layaknya William Wilberforce, melainkan tentang menjadi setia dimanapun kita berada. Untuk mengelola kekayaan yang diberikan, untuk mengelola kepintaran, kemampuan, knowledge yang diberikan kepada kita. Ada orang yang mau mendengar, ada orang yang merasa bodoh. Aku sudah dengar, tapi bisa terlihat dari buahnya. Itu serahkan kepada mereka. Tugas kita mengajar, sisanya terserah. Kebangkitan adalah bukti bahwa hidup kita itu berharga. Amanat agung adalah blueprint. Saya tidak tahu bahasa Indonesia blueprint apa. Tentang bagaimana menjalani hidup tersebut. Ya. Ketika kita menghubungkan keduanya, the how and the why. Hubungkan the how and the why. Rutinitas harian kita akan berubah. Saat kita menghubungkan the how dan why, rutinitas kita berubah menjadi apa? Satu, pekerjaan kita menjadi ladang misi. Pekerjaan kita apa? Perawat, dokter, lawyer, pekerjaan di kantor, admin, apa saja. Itu berubah menjadi ladang misi. Kedua, rumah kita menjadi tempat pemuridan. Itu penting. Tuhan akan memberkati itu kembali. Yang ketiga, perjuangan kita menjadi kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa pengharapan itu hidup. Pengharapan itu nyata. Janganlah hidup layaknya sebuah kereta api yang hanya teronggok di atas rel yang dingin. Anda memiliki the how, tapi tidak memiliki the why. Terhubunglah dengan lokomotif, mesin, kebangkitan itu sendiri. Dengarkanlah perintah-perintah dari amanat agung yang telah kita bahas, kita uraikan, telah kita dissect, telah kita bedah. Dengan 4 pilar tadi. Entah kita seorang jemaat biasa, ataupun seorang yang memiliki pengaruh besar, panggilan kita tetaplah sama. Mengenal dia dan memperkenalkan dia kepada orang lain. Karena Yesus hidup, kita pun dapat hidup dengan tujuan pada hari ini. Don't leave home without him. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami terima kasih dan hamba-Mu telah selesai berbicara. Roh Kudus, Engkau terus berbicara kepada kami hati lepas hati, pribadi lepas pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan dan buka pintu hati kita masing-masing. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk. Diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Diberkati kandunganmu. Diberkati pelayananmu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati anak cucumu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan akan menolong kau menjadi berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kita hidup bukan hanya dengan the how, tapi the why, sehingga kita memenuhi panggilan Tuhan. Dan kita buka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan hikmat dan marifat dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus. Saat ini sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya. Menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Semua umat Tuhan yang menerima berkat bersama-sama berkata, amin.
Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kebaktian telah usai. Atas izin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan dari Los Angeles. Saya ucapkan Shalom. Tuhan Yesus memberkati.